plastik adalah penumpukan berbagai jenis benda-benda plastik seperti halnya botol plastik dan banyak lagi yang ada di lingkungan bumi yang dapat berdampak buruk pada satwa liar, habitat satwa liar, dan manusia. Sampah plastik bisa dikatakan juga sebagai wujud barang dari sisa pembungkusan makanan atau minuman yang sudah tidak terpakai. Oleh karena itu, sampah plastik bisa dikatakan sebagai sampah anorganik yang sulit terurai. Sehingga dalam hal ini mengacu pada sejumlah besar sampah plastik yang tidak didaur ulang atau berakhir di TPA, dan di negara berkembang biasanya dibuang ke tempat pembuangan sampah yang tidak diatur. 3/4 yang tidak didaur ulang masuk ke lingkungan kita dan akan mencemari lingkungan kita. Dampak sampah plastik yang pertama mengganggu kesehatan manusia. Dampak pengolahan sampah plastik bagi kesehatan manusia adalah mudah terserang penyakit seperti diare, tifus, demam berdarah, jamur, dan cacing pita. Sampah plastik sejatinya dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Tanah yang sudah tercemar oleh sampah plastik dapat merusak ekosistem lingkungan. Hal ini dikarenakan tanah merupakan tempat hidup bagi tumbuhan. Tumbuhan menyerap makanan lewat unsur hara yang ada di dalam kandungan tanah. Apabila tanah yang ditempati oleh tumbuhan telah tercemar, maka dapat merusak kemurnian dari kualitas air, sehingga penyerapannya dapat berdampak buruk pada tumbuhan. Penyebab pencemaran tanah oleh sampah plastik juga dapat mematikan cacing tanah. Padahal, tugas dari cacing adalah untuk menggemburkan tanah secara alami. Jika cacing mati, maka tanah tidak akan tergembur dan dapat merusak kesehatan tanah. Pemerintah menerapkan 3 cara pengelolaan sampah, yaitu yang pertama reuse. Reuse berarti menggunakan kembali. Tekniknya adalah ketika kita mendapatkan kantong plastik saat berbelanja ke minimarket, ada baiknya kantong plastik tersebut kita gunakan kembali. Yang kedua adalah reduce. Reduce berarti mengurangi. Caranya adalah ketika kita sedang berbelanja ke minimarket dan petugas kasir menawarkan kantong plastik, maka alangkah baiknya kita menolak saja apabila masih bisa dibawa menggunakan tangan. Namun, apabila tidak bisa dibawa menggunakan tangan, lebih baik kita membawa kantong atau tas belanjaan sendiri dari rumah. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Sampah plastik dapat didaur ulang menjadi berbagai jenis kerajinan. Kerajinan yang terbuat dari sampah plastik memiliki nilai fungsi ekonomi yang tinggi dan dapat diperjualbelikan. Nah, teman-teman, dari penjelasan yang dikemukakan dapat dikatakan bahwa sampah plastik tergolong sebagai sampah anorganik, yang artinya jenis sampah yang berasal dari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Sampah anorganik sebagian besar berasal dari plastik. Sampah plastik tidak dapat terurai dengan baik, memerlukan waktu hingga 200 tahun untuk menguraikan sampah plastik secara alami. Sampah plastik dapat dipercepat dekomposisinya dengan cara dibakar atau didaur ulang.